Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam bagi yang menonton video ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Maksi Ari SSI MKOM PhD selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Pada presentasi ini, saya akan memaparkan analisis potensi ekspansi gerai retail modern di Provinsi Jawa Barat berdasarkan indikator indeks pembangunan manusia dan tingkat pengurangan terbuka pada periode 2023 sampai 2025. Nah, kajian ini disusun dalam konteks proyek Big Data dan Analisis dengan pendekatan bisnis intelligence sebagai dasar pengambilan keputusan berbasis data. Oke, baik, selanjutnya anggota kelompok ya. Dalam penelitian ini merupakan hasil kerja kelompok yang terdiri dari saya sendiri, Izmi Muhammad Munajar, bersama Frans Atma Mangunjaya dan Muhammad Rizky Gunawan. Seluruh anggota ini terlibat dalam proses pengolahan data, analisis, hingga penyusunan dashboard dan interpretasi hasil. Oke, selanjutnya kita ada latar belakang. Nah, pada latar belakang kali ini, pasca pandemi COVID-19, sektor retail modern di Jawa Barat menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Seiring dengan pulihnya daya beli masyarakat, namun pertumbuhan tersebut juga diikuti oleh meningkatnya persaingan antar gerai retail, baik di wilayah perkotaan maupun daerah penyangga. Nah, dalam kondisi ini, keputusan ekspansi menjadi keputusan strategis yang berisiko tinggi apabila tidak didukung oleh analisis data yang memadai. Nah, karena kesalahan pemilihan lokasi dapat berdampak pada rendahnya performa penjualan dan tingginya biaya operasional. Lanjut, di sini ada permasalahan bisnis. Nah, pada praktiknya, banyak keputusan ekspansi gerai retail modern masih mengandalkan intuisi manajerial dan pengalaman masa lalu. Nah, untuk pendekatan tersebut, kurang mampu penanganan dinamika sosial ekonomi yang heterogen di Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan berbasis data yang mampu mengintegrasikan indikator sosial ekonomi sebagai dasar awal menilai potensi dan risiko ekspansi wilayah. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan pada rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Frans Atmamunjaya. Eh, kita bahas tujuan dan pertanyaan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat yang memiliki potensi tinggi untuk ekspansi gerai retail modern melalui pendekatan bisnis intelligence. Dan fokus utama analisis ini adalah menentukan wilayah paling potensial berdasarkan IPM dan TPT, lalu memahami tren perkembangan kedua indikator tersebut selama periode 2023 sampai 2025, serta merumuskan strategi ekspansi yang sesuai berdasarkan hasil analisis data. Selanjutnya ada data dan tools. Nah, untuk data yang kita gunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik atau BPS, baik di tingkat provinsi maupun nasional. Lalu data ini meliputi IPM dan TPT kabupaten atau kota periode 2023 sampai 2025. Nah, lalu seluruh data diolah menggunakan Power BI dengan Power Query sebagai alat utama dalam proses pembersihan, transformasi, dan pemodelan data agar analisis dapat dilakukan secara sistematik dan interaktif. Selanjutnya untuk metodologi ETL. Nah, pada proses pengolahan data ini dilakukan melalui tahap ekstrak, transform, dan load. Lalu data IPM dan TPT terlebih dahulu dibersihkan dari metadata yang tidak relevan dan disesuaikan struktur kolomnya. Lalu selanjutnya data ditransformasikan ke dalam format time series dan dimodelkan menggunakan star skema sederhana agar hubungan antar indikator dapat dianalisis secara optimal dalam dashboard. Untuk selanjutnya, skor prioritas ekspansi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk menentukan tingkat kelayakan ekspansi, penelitian ini menyusun skor prioritas ekspansi dengan mengkombinasikan indikator IPM dan TPT. Lalu IPM diberi bobot positif karena mencerminkan kualitas hidup dan daya beli masyarakat, sedangkan TPT diberi bobot negatif karena menunjukkan tingkat resiko ekonomi wilayah. Nah, sebelum digabungkan, kedua indikator ini dinormalisasi agar berada pada skala yang sebanding sehingga dapat digunakan sebagai alat perbandingan antar wilayah. Selanjutnya, untuk dashboard overview. Nah, pada dashboard overview ini menyajikan
gambaran umum kondisi sosial ekonomi kabupaten dan kota di Jawa Barat. Nah, hasil analisis menunjukkan rata-rata IPM itu sebesar 83,31 dan rata-rata TPT itu sebesar 4,14%. Wilayah dengan skor prioritas tertinggi dominasi oleh Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan Kota Depok yang menunjukkan kombinasi kualitas sumber daya manusia dan stabilitas pasar tenaga kerja yang relatif baik. Ya, terima kasih. Saya serahkan kepada rekan saya untuk menjelaskan slide selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Gunawan dengan NIM 66232024. Di sini saya akan memaparkan materi analisis detail wilayah. Analisis detail wilayah dilakukan untuk memahami faktor penyebab perbedaan peringkat antar daerah. Sebagai contoh, Kabupaten Cianjur memiliki nilai IPM yang tergolong menengah, namun disertai dengan tingkat pengangguran terbuka yang cukup tinggi. Kondisi ini mengindikasikan adanya risiko ekonomi yang besar, sehingga wilayah tersebut belum direkomendasikan untuk ekspansi langsung dan lebih sesuai untuk strategi pengembangan jangka panjang. Untuk slide selanjutnya, analisis tren. Hasil analisis tren menunjukkan bahwa IPM cenderung meningkat secara konsisten di hampir seluruh wilayah Jawa Barat selama periode 2023 sampai 2025, yang mencerminkan perbaikan kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang. Sementara itu, TPT menunjukkan pola fluktuatif namun cenderung menurun pada wilayah prioritas, sehingga memperkuat indikasi stabilitas pasar tenaga kerja di wilayah tersebut. Untuk selanjutnya itu ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis, IPM dan TPT terbukti relevan sebagai indikator awal dalam menilai potensi ekspansi retail modern. Wilayah dengan IPM tinggi dan TPT rendah cenderung memiliki daya beli yang lebih baik serta risiko ekonomi yang lebih rendah. Selain itu, wilayah dengan IPM menengah namun menunjukkan tren perbaikan TPT dapat dipertimbangkan sebagai pasar bertumbuh melalui strategi ekspansi bertahap. Untuk slide selanjutnya itu ada rekomendasi manajerial. Secara manajerial, perusahaan retail modern disarankan untuk memprioritaskan pembukaan gerai di wilayah dengan kombinasi IPM tinggi dan TPT rendah sebagai pasar utama untuk wilayah yang memiliki potensi berkembang. Strategi ekspansi bertahap melalui gerai berskala kecil dapat digunakan sebagai uji pasar. Analisis makro ini juga perlu dikombinasikan dengan data mikro seperti kepadatan penduduk dan jarak antara gerai untuk meminimalkan risiko kanibalisasi. Untuk slide selanjutnya, implementasi bisnis intelligence dashboard Power BI yang dikembangkan dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai alat standar dalam perencanaan ekspansi gerai. Dengan pemantauan indikator sosial ekonomi secara berskala dan integrasi dengan data operasional internal, perusahaan dapat menyesuaikan strategi ekspansi secara lebih adaptif dan berbasis data. Mungkin segitu saja pemaparan materi dari saya. Saya serahkan kembali kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini kita sudah sampai kepada bagian penutup. Nah, sebagai penutup, keputusan ekspansi gerai retail modern merupakan keputusan strategis yang memiliki risiko tinggi apabila tidak didukung oleh analisis data yang komprehensif. Melalui pendekatan bisnis intelijen, berbasis IPM dan TPT, perusahaan dapat memperoleh dasar pengambilan keputusan yang lebih rasional, terukur, dan berkelanjutan. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.